Angin topan berlalu, rumput liar tetap bertahan, energi seimbang, hancurkan lalu bangun. Ilmu medis dan seni bela diri keluarga Wijaya akhirnya berhasil saya tembus. Sudah 3 tahun mulai sekarang saya bukan lagi orang yang tidak berguna. Dasar tidak berguna, kamu di mana? Apa kamu tidak tahu ada jamuan makan keluarga hari ini? Kita sekeluarga menunggu kamu. Apa kamu tidak mau lagi tinggal di rumahku? Saya segera ke sana. 3 tahun menjadi menantu di keluarga Hartono, karena masalah teknik kultivasi, teknik medis di pikiran saya disegel, tidak bisa menggunakan ilmu medis, jadi saya hanya bisa menjadi menantu, menjadi suami rumah tangga, bekerja keras tanpa mengeluh. Namun di mata keluarga Hartono, saya hanyalah orang yang tidak berguna. Satu-satunya yang membuat hati saya nyaman adalah istri saya cukup baik kepada saya. Kini teknik kultivasi saya sudah sempurna, kalian pasti akan melihat akibatnya. Morris. Kalian salah orang. Morris. Bertahun-tahun ini apa kabar? Menguasai negara bintang, 60% kekayaan, putra sulung keluarga Wijaya, tiba-tiba menjadi orang tidak berguna, menumpang hidup, dan menjadi menantu yang tinggal di rumah istri. Bagaimana menurutmu, ha? Tapi meskipun begitu, itu lebih baik daripada tinggal di keluarga Wijaya. Ibu salah. Ibu dan keluarga Wijaya yang bersalah padamu. Pulanglah bersama ibu. Adikmu mengalami kecelakaan, kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya membutuhkanmu. Dulu kalian pilih kasih pada Haris, atas hasutannya, sama sekali tidak memedulikan hubungan keluarga, dan mengusirku dari rumah. Jika aku tidak seberuntung ini, aku pasti sudah mati. Sekarang kalian datang mengatakan padaku bahwa keluarga membutuhkanku dan ingin aku kembali. Mimpi di siang bolong. Menyingkirlah, Morris. Nyonya Tuan Muda memiliki dendam, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus bersiap untuk perjuangan panjang. Aku datang. Dasar tidak berguna, menghadiri jamuan makan keluarga ini adalah untuk mengumpulkan biaya pengobatan ayahmu. Nanti kau jangan banyak bicara, jika karena engkau tidak bisa meminjam biaya pengobatan, aku tidak akan memaafkanmu. Bu, makan dulu. Aduh, kakiku terkilir, perlu mencari kursi untuk menyanggah. Kau pergi sana, berdiri di dekat tembok. Benda seperti anjing tidak pantas makan bersama kami. Joko, bersikaplah hormat pada iparmu. Cih, dia, ipar saya, cuma parasit. Benar-benar tidak berguna. Berani-beraninya kamu menyebut dirimu iparku? Menderita batu ginjal, kamu tidak beruntung. Jatuh ke tanganku, jika tidak memberimu pelajaran, sialan lepaskan aku, apa kamu pikir aku Apa mudah kamu pikir ditindas? aku mudah ditindas? Saya tidak ingin Anda tadi jatuh, kan? Jika Anda sampai jatuh, itu tanggung jawab saya, kan? Masih tidak pergi? Tadi Anda bilang kaki Anda terkilir. Dulu saya pernah belajar sedikit teknik pijat, saya pijat ya. Dasar tidak berguna, lumayan juga kamu tahu diri. Sini, hari ini pijat yang benar untuk tuan muda ini. Pijat yang benar. Kalau tuan muda ini senang, nanti saya kasih kamu sepotong daging. Sini, Dasar tidak berguna, kita semua kamu sudah bikin malu. ayo semuanya lihat. Menantu laki-laki dari keluarga Hartono sedang memijat kaki kakak iparnya. Aduh, aduh, aduh. Nenek, sakit. Nenek. Nenek, cepat usir si tidak berguna ini. Usir dia keluar. Dasar tidak berguna. Sudah diizinkan ikut pesta keluarga. Itu sudah memberimu muka. Kamu malah menyakiti cucuku tersayang. Pengawal, usir si tidak berguna ini keluar. Saya mencelakainya, saya memijatnya dengan niat baik. Dia bilang saya mencelakainya, berarti saya mencelakainya. Tidak berguna. Masih mau berdalih. Putra saya Joko tadi baik-baik saja, kau memijatnya 2 kali langsung terjadi masalah, bukan kau yang mencelakainya. Sakit. Nenek, cepat selamatkan saya. Kau, Nenek, selamatkan kakak dulu. Masalah lain bisa dibicarakan dibicarakan nanti, nanti, Nenek. nanti baru kubereskan urusanmu. Tuan Yanto, cepat periksa cucu kesayanganku.
Kau, Morris, kau mau membunuhku. Kurasa kau tidak ingin tinggal di keluarga Hartono lagi. Orang, usir dia keluar. Siapapun berani menyentuhnya, Kau, Kak Yanto, Anda tidak pernah berbohong. Tolong beritahu mereka, apakah saya mencelakai Joko? Joko terkena batu ginjal tidak ada hubungannya dengan Morris. Joko minta maaf pada Morris. minta maaf pada sampah itu, mimpi saja. Jangan ribut, duduklah dan mari makan. Baik, Nenek. Nenek, ini cucu menghabiskan 5 juta rupiah untuk membeli batu giok ini untuk Nenek. Kenakanlah, ini bisa memperpanjang usia. Semoga Nenek suka. Cucuku sayang, nenek tidak sia-sia menyayangimu. Bu, ginjal golong gagal, kami tidak punya uang untuk operasinya. Saya ingin meminjam uang pada ibu. Pinjam uang? Sekarang keluarga, mana ada banyak dana? Coba kalian. Menantu menumpang itu sampah, kalian juga tidak bisa diandalkan. Masih mau pinjam uang? Lihat cucuku sayang, menghabiskan 5 juta rupiah. Membelikan giok ini untukku, benar-benar berbakti. Nenek telah memberi kami kehidupan, kami sebagai junior, seharusnya berbakti pada Nenek. Kamu berikan barang orang mati itu Kepada kepada nenek nenek kamu. Aku lihat dia, pasti ingin nenek cepat meninggal. Morris, omong kosong apa ini? Morris, kamu brengsek. Kamu tahu apa? Keluar sana. Di keluarga Hartono ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Dengar tidak? Cepat keluar. Nenek, Nenek, Nenek. Dokter Yanto, cepat. Ibuku sekarat, cepat. Nenek bangunlah. Nenek, nenek, Bagaimana, Dokter Yanto? Saya tidak bisa melihatnya. Semua indikator nenek sangat normal. Dia ini bukan sakit. Benda itu adalah milik orang mati, mengandung energi yin. Dia ini kemasukan energi jahat. Morris, hentikan omong kosongmu. Apa yang kamu tahu? Sini, minggir dulu. Bantu dia bangun. Hei, kamu. Sudah, nenek, benda ini milik orang mati, aku sudah mengambilnya. Energi gelap akan hilang. Yang terpenting, aku akan menyeimbangkanmu dengan energiku. Kalau tidak, nenek, kamu tidak akan selamat hari ini. Joko, nenek sangat menyayangimu, tapi kamu justru ingin menyakitinya. Nenek, ini, aku tidak sengaja. Benda ini aku beli seharga 1 juta rupiah dari pedagang kaki lima. Bukan 1 miliar rupiah. Sampai sekarang masih berbohong. Baik. Saya paling tahu orang seperti apa Joko itu. Dia juga ditipu. Dia tidak bersalah. Itu bukan salahnya. bukan salahnya? Nenek, kalau saja tadi bukan Morris, nenek tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Terjadi apa? Kamu kira si tidak berguna ini yang menyelamatkan Nenek? Itu karena Nenek punya nasib baik. Lagi pula, kekuatan jahat apa itu? Omong kosong. Kamu, Aku kenapa? Hah? Jesse, aku tidak mencari masalah denganmu, tapi kamu malah menuduhku. Aku tanya padamu, grup kita tidak bagus dalam 2 tahun terakhir. Aku menyuruhmu pergi untuk membicarakan kerja sama dengan Tuan Halim. Bagaimana denganmu? Malah memukuli orang? bicara kerja sama, si hidung belang itu mau melecehkanku, memukulnya saja sudah ringan. Apa yang Jesse katakan benar. Jangan omong kosong. Nenek, aku jamin semua yang kukatakan itu benar. Baik, untuk masalah kali ini aku tidak akan memarahimu dulu. Jesse, jangan kira Nenek gampang dibujuk, lalu masalah ini selesai begitu saja. Aku beritahu kamu, masalah ini belum selesai. Mulai hari ini, gajimu dipotong selama 1 tahun. Keluarga ini pergi dari sini. Masalah ini memang bukan salah Jesse. Dasar tidak berguna. Kamu ada hak untuk bicara di sini. Cepat pergi. Mau aku panggil satpam untuk mengusir kalian? Setpam. Siapa yang berani bicara seenaknya? Paman Chandra. Morris, Kau kenal juga dengan sampah ini? Sepertinya kau juga sampah. Ini adalah acara makan malam keluarga Hartono kami. Kalau kau tahu diri, cepat minggir dari sini. kau menyuruhku minggir. Maaf, Tuan Chandra, saya terlambat. Apa kalian tahu siapa Tuan Chandra itu? Dia adalah orang dari keluarga Wijaya dari Jakarta. Keluarga Hartono kalian, jika tidak ingin bangkrut, cepatlah minta maaf kepada Tuan Chandra. Keluar dari kamar pribadi ini, lalu enyahlah dari sini. Bagaimana mungkin kau berasal dari negara bintang? Keluarga Wijaya yang memiliki 60% kekuatan finansial? Bagaimana bisa sampah ini mengenal tokoh sebesar itu? Tuan Chandra, maafkan kami, saya mewakili cucu saya, memohon maaf padamu. Maafkan kami akan segera pergi. Nenek tidak perlu pergi. Saya perkenalkan kepada semua ini,
Tetangga saya waktu kecil, Paman Chandra. Paman Chandra, karena kita sudah bertemu, ayo kita makan bersama. Tuan muda, dia tidak ingin saya di depan keluarga Hartono mengungkap identitasnya. Kau sampah, kau kira kau siapa? Dia hanya tetanggamu. Kau kira dia akan menghargaimu? Mari semuanya duduk dan makan. Tunggu dulu, Paman Chandra. Keluargamu Joko, pergilah. Melihat kalian sekeluarga sangat memengaruhi selera makan. Dasar tidak berguna. Kau berani bertindak sombong seperti itu mengusir keluarga kami? Kau ingin mati? Berani berbicara tidak sopan kepada keponakanku. Kau cari mati ya? Kau. Morris, kau pikir karena punya tetangga hebat, kau bisa berlaku sombong dan berlagak. Jangan lupa, kau hanyalah menantu yang menumpang di keluarga Hartono, sedangkan dia hanya tetanggamu. Ayo semuanya bawa keluarga mereka keluar dari sini. Silakan. Morris, hari ini akan kuingat baik-baik. Belum cukup mempermalukan diri. Ayo pergi. Nenek. Paman Chandra, silakan duduk. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Baik, silakan jalan hati-hati. Morris, demi paman tetanggamu, kau mengusir keluarga Joko, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi kau harus membuat Tuan Chandra menjadi mitra kerja kita. Kalau tidak, kalian sekeluarga pergi dari keluarga Hartono. Baik, Dasar tidak berguna, kau mau mencelakai keluarga kita. Morris, apa kau tahu apa yang kau katakan? percayalah padaku. Percaya padamu, Direktur Chandra itu hanyalah tetangga lamamu, pernah menolongmu. Bagi dia, itu cuma hal sepele. Dari mana datangnya rasa percaya dirimu? Menganggap dia pasti akan setuju bekerja sama dengan keluarga Hartono? Morris, kau benar-benar membuatku kecewa. Tolong percaya padaku kali ini. Percaya padamu? Kalau kau memang begitu yakin, maka pergilah meminjam 1.600.000.000 rupiah kepada Direktur Chandra untuk operasi ayahmu. Jika kau bisa mendapatkannya, barulah kami akan mempercayaimu. Bu, penyakit ayah, beri aku waktu 1 bulan, aku pasti bisa menyembuhkannya. Tidak perlu operasi sama sekali. Sia-sia, sekali coba saja sudah kelihatan, masih sok hebat. Kuperingatkan, kalau terjadi apa-apa pada ayahmu, dan kita sekeluarga diusir dari keluarga Hartono, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Kita pergi. Nenek, urusan Direktur Chandra akan kutangani. Kalau tidak ada hal lain, saya pamit dulu. Nyonya Tua Juma, sepertinya mulai sekarang keluarga Hartono takkan pernah lagi hidup tenang. Anda tetaplah jaga kesehatan. Morris, tentang peringatanmu pada nenek soal batu giok, aku memang salah menilaimu. Bahkan sempat menamparmu, maafkan aku. Kau boleh kembali sekarang. Apa kamu juga khawatir? Takut nenek akan mempersulitku? Siapa yang mengkhawatirkanmu terlalu percaya diri. Omong-omong, masalah Bapak Chandra, aku akan menanganinya sendiri. Setelah kejadian ini, jika penyakit ayahku tidak sembuh, jangan khawatir, aku tidak akan menyusahkanmu. Aku akan menceraikanmu. Jesse, kita tidak akan bercerai. Penyakit ayah, tunggu sebentar, 1 bulan lagi, setelah fondasi seni bela diri tingkat energiku stabil, aku bisa mengobati ayah. Jessie, ayo sarapan. Ibu, aku tidak sarapan dulu. Ada sesuatu yang terjadi. Aku pergi ke rumah sakit ya. Jesse, ada apa? Dasar tidak berguna, kenapa ikut campur terlalu banyak? Lebih baik kamu pikirkan dulu, bagaimana caranya bicara dengan Bapak Chandra tentang kerjasama itu. Jika keluarga kita diusir dari keluarga Hartono, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku ikut denganmu. Untuk apa dia ikut? Makan dulu. Jesse, sebenarnya ada apa? 2 hari yang lalu, aku merekomendasikan produk kesehatan yang baru dikembangkan oleh grup kami kepada Bapak Larry dari grup Mekior. Tidak disangka, setelah dia mengonsumsinya hari ini, dia langsung koma dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang, ini semua disebabkan oleh produk kesehatan itu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, grup kita akan dalam masalah besar. Produk kesehatan menyebabkan masalah bagi seseorang? Tidak mungkin kan?
Aku mengikuti perkembangan produk kesehatan yang kalian kembangkan itu, dan di dalamnya tidak ada zat berbahaya bagi tubuh. Apakah aku salah? Jesse, kerja bagus sekali yang kau lakukan. Sekarang keluarga Bapak Larry mengadu sampai ke sini padaku. Sekarang semua media besar sedang memberitakan masalah ini. Jika kau tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, grup Hartono kita akan kehilangan reputasi. Kau tunggulah sampai kau harus membayar dengan nyawamu. Masalah ini akan aku tangani dengan baik. Lebih baik begitu. Wanita jahat, jika suamiku mengalami hal buruk, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hentikan. Lepaskan aku. Morris, Kamu tidak apa-apa. tidak apa-apa. Bicaralah baik-baik. Jika kamu berani lagi menyentuh istriku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan kepadamu. Hanya kalian, dokter memberitahuku, suamiku sakit karena mengonsumsi suplemen kesehatan dari grup Hartono kalian. Hari ini, jika kalian tidak memberiku jawaban yang memuaskan, aku tidak akan pernah berhenti mengejar kalian. Dokter, bagaimana kondisi Tuan Larry? Kondisi pasien tidak optimis, tapi kami bisa memastikan 100% bahwa penyebab penyakit pasien adalah karena mengonsumsi suplemen kesehatan. Tingkat medis kami terbatas di sini, mungkin tidak bisa mengobati Tuan Larry. Kami menyarankan kalian pindah rumah sakit. Dokter, rumah sakit kalian adalah rumah sakit terbaik di kota Tangerang. Jika kalian saja tidak berdaya, maka suamiku sekalipun pergi ke Jakarta pun tidak akan ada gunanya. Jika suamiku tidak selamat, aku tidak akan membiarkan kalian tenang. Aku bisa menyelamatkannya. Apakah kamu seorang dokter? Apakah Anda seorang dokter? Bukan. Anda bukan dokter. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan orang? Anda pikir saya ini wanita yang lemah, mudah ditipu begitu. Saya kasih tahu Anda, saya bukan orang yang lemah. Kalau suami saya meninggal, saya pasti akan meminta kalian ikut bertanggung jawab. Saya bukan dokter, tapi saya sudah belajar sedikit ilmu kedokteran. Saya bisa menyelamatkan Tuan Larry. Bahkan dokter pun tidak bisa menyelamatkannya. Hanya mengandalkan kalian, suamiku. Lepaskan. Suamiku, kamu sudah tidak tertolong lagi. Mereka masih mau menyiksamu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau terus-terusan membuat keributan, suami Anda benar-benar tidak akan tertolong. Morris, jangan membuat keributan lagi. Lepaskan. Tuan, kalau Anda terus membuat keributan, saya akan memanggil polisi. Lepaskan suamiku. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan dia. Pasien sekarang sama sekali tidak bisa menerima perlakuan kasar seperti ini. Morris, hentikan. Suamiku. Menyingkir. Baiklah, kemari. Dokter, cepat periksa bagaimana keadaan suamiku. Pasien sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Kamu membunuh suamiku. Aku akan membuatmu dan istrimu mendekam di penjara. Akan kubuat Hartono Group bangkrut. Morris, kamu sangat mengecewakanku. Telepon polisi. Suamiku, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Tanda-tanda vital pasien sudah kembali normal. Ini benar-benar keajaiban medis klinis. Tuan, teknik pijat yang Anda gunakan tadi, apakah itu salah satu teknik pijat luas, bernama perpisahan laut langit? Benar, tepat sekali teknik ini. Bisakah Anda menerima saya sebagai murid? Tidak bisa. Teknik ini dulu diajarkan oleh seorang lelaki tua kepadaku. Aku sudah berjanji padanya untuk tidak mengajarkannya kepada orang lain. Istriku, cepat bantu aku berdiri. Baik, ayo pelan-pelan. Hati-hati. Anak muda, tadi, apakah kamu yang menyelamatkanku? Tepat sekali. Tuan Larry, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sebelum Anda mengonsumsi suplemen kesehatan itu, apakah Anda mengonsumsi zat lain? Apakah kamu mengonsumsi hal lain? Makan hal lain apa? Aku ingat sekarang. Sebelumnya dari tangan Jesse, setelah membeli produk kesehatan itu, Joko dari grup Hartono, lalu datang. Dokter, tidak ada apa-apa lagi di sini. Kamu boleh pergi sekarang. Joko datang mencariku, memberiku sekotak ginseng raja. Katanya itu sebagai ucapan terima kasih atas dukunganku pada perusahaan mereka. Tadi malam, sebelum aku minum suplemen kesehatan,
aku minum semangkuk sup ginseng raja. Aku tahu. Jika dugaanku tidak salah, Joko membubuhkan obat ke ginseng raja itu dan diminum bersama suplemen kesehatan akan menyebabkan reaksi yang merugikan. Dia ingin menjebak istriku. Ternyata dia ingin menjebak menteri. Terlalu keterlaluan. Menganggapku sebagai bidak untuk memperebutkan kekuasaan, hanyalah pion. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Itu, Tuan, Nona Jessie sebelumnya, kami salah paham padamu. Saya di sini mengucapkan permintaan maaf. Tidak apa-apa, kamu juga korban, aku bisa memahamimu. Tapi urusan Joko ini serahkan saja padaku. Oh ya, apakah ginseng raja itu masih ada? Masih ada setengah kotak. Kalau begitu, bawalah ginseng raja itu, juga suplemen kesehatannya, untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Lalu, kalian datang ke keluarga Hartono malam nanti, bantu aku. Baik, malam ini saya pasti akan membawa lembar penilaian itu untuk membantu Anda di rumah keluarga Hartono. Terima kasih. Itu telepon dari Joko. Saya akan menjawabnya di luar. Tidak perlu, jawab saja di sini, aktifkan speaker. Saya ingin sekali melihat apa yang akan dia katakan. Jessie, kamu tidak berguna. Sekarang media melaporkan bahwa Liam mengonsumsi suplemen kesehatan kita dan mengalami reaksi yang merugikan. Sekarang harga saham grup anjlok. Sekarang segera kembali ke sini dan minta maaf kepada nenek. Tuan Lee, Anda istirahat dulu. Soal nanti malam, saya mohon bantuannya. Terima kasih, Tuan Morris. Kalau begitu kalian hati-hati di jalan. Anda tenang saja, ada saya di sini, tidak ada yang bisa menindas Anda. Anda harus percaya pada saya. Saya percaya padamu. Ngomong-ngomong, Morris, kapan kamu belajar ilmu pengobatan? Saat saya kecil, saya belajar dari seorang kakek tua, tapi saya sudah hampir melupakannya. Kalau begitu nanti jangan sembarangan mengobati orang lain. Kamu bisa menyelamatkan Tuan Lari hari ini, itu karena kamu beruntung. Bagaimana kalau lain kali terjadi sesuatu yang besar lagi? Gadis bodoh, ilmu pengobatan saya, bahkan sang tabib pengobatan tradisional Tiongkok nomor 1 di negara bintang, juga sulit menandinginya. Mengobati orang lain dengan sembarangan, saya harus melihat suasana hati saya. Baik, saya mengerti. Ayo kita pulang. Perkara ini, pasti si brengsek Joko itu yang menjebak Jessie. Dasar tidak berguna, andai saja kamu sedikit lebih sukses, Jessie tidak akan menderita kekecewaan sebesar ini. Ma, semuanya sudah baik-baik saja. Hari ini berkat yoga, nenek tidak akan memarahiku. Putriku, kamu tidak sedang menghibur kami, kan? Kalau si tidak berguna ini berguna, matahari ini pasti terbit dari barat. Ibu, jangan bicara lagi. Jika tidak, aku akan marah. Astaga, pergi. Berhenti, tidak berguna. Kamu tidak boleh masuk. Apa yang kamu lakukan? Dia hanyalah seorang menantu yang tidak berharga. Tuan muda Joko tadi memberitahuku baginya dia itu hanyalah seekor kutu busuk kecil yang hanya akan mengotori mata nyonya tua. Kamu hanya seorang penjaga keamanan, beraninya kamu menindas orang hanya karena Joko mendukungmu. Apa kamu sudah belajar menindas orang? Aku perintahkan kamu. Menyingkirlah. Kamu itu hanya seorang penjaga keamanan, kami bicara sudah tidak ada gunanya, ya kan? Senang sekali menjadi anjingnya Joko, ya kan? Nona Jessie, tolong perhatikan ucapanmu. Joko memperlakukanku seperti saudara. Kalau kamu bicara begitu tentang aku, itu berarti kamu bicara tentang dia. Jika dia tahu, dia akan marah. Berhenti! Jika kamu maju selangkah lagi, hati-hati aku tidak akan segan-segan. Lakukan. Coba saja sentuh aku. Dasar sampah. Berani-beraninya kamu memukulku. Sekarang aku akan masuk. Apa kamu masih ada keberatan? Tidak, tidak. Cih, kupikir kau. Betapa tangguhnya engkau. Kuucapkan satu hal padamu. Bahkan seekor anjing pun harus tahu siapa tuannya. Jangan sampai mati tidak ada yang menguburkanmu. Pergi. Bagaimana bisa kau memukulnya? Dasar kau tidak berguna. Sekarang kita sudah membuat nenek sangat marah. Aduh, kau ini pembawa sial. Kau ini bencana, keluarga kita. Semua binasa karenamu. Bu, cukup. Ayo Aduh. kita masuk.
Bagaimana ini? Tunggu dia kembali, berikan penjelasan kepada kami. Jesse, berlututlah di depan nenek. Tahukah engkau insiden kali ini mempengaruhi grup seberapa? Besarnya, grup kali ini rugi. Ratusan juta harga saham anjlok, pemegang saham menarik modal. Semua ini adalah ulahmu, wanita jahat. Aku. Berani menyentuh Jesse. Apa engkau tidak menginginkan tanganmu ini? Benar. Sampah, beraninya kau melawanku. Jesse, berikan aku penjelasan yang masuk akal. Jesse, jelaskanlah. Kenapa kau tidak menjelaskan? Sejak produk kita diluncurkan, semuanya selalu baik-baik saja. Tapi kenapa saat kau menjualnya kepada Tuan Lari malah bermasalah? Apakah karena nenek sangat menyayangiku, kau menyimpan dendam, kau ingin menyalahkan aku? Aduh, Jesse, nenek tidak pernah buruk kepada keluargamu. Ya, bagaimana bisa engkau melakukan hal semacam ini? Jesse, menurutku kau adalah orang berdosa bagi keluarga Hartono. Seharusnya engkau mati sebagai penebus dosa. Menurutku yang seharusnya mati sebagai penebus dosa adalah kau, dasar binatang. Aku memberimu kesempatan, katakan yang sebenarnya. Jangan baru sadar setelah akibatnya. Kau gila ya? Dasar sampah. Perusahaan mengalami masalah sebesar ini semua kesalahan Jesse apa hubungannya denganku? Kau ingin menjebakku, agar nenek mencurigaiku? Kau memang pintar bermain trik. Kau, Joko. Morris, diam kau. Aku menyuruhmu berbicara kontrak dengan Tuan Chandra. Sampai sekarang belum selesai, apa hakmu untuk bicara? Cucu kesayanganku, aku melihatnya tumbuh besar, membuatku mencurigainya. Mimpi. Terima kasih atas kepercayaan nenek. Jesse, jika kalian sekeluarga hari ini tidak memberikan penjelasan kepada nenek, kau keluar dari keluarga Hartono. Joko, aku sudah memberimu kesempatan. Joko, kau bilang bukan, Tuan Larry sudah meninggal, ada apa ini? Untung suamiku belum waktunya mati. Ada bantuan dari penyelamat kami, Morris. Nenek Jiang, kau benar-benar sudah mendidik cucu yang hebat. Produk yang direkomendasikan Nona Jessie kepadaku tidak ada masalah sama sekali. Tapi, cucu hebatmu ini, demi menjebak Nona Jessie, dia benar-benar mengerahkan segala upaya. Dia memberiku akar ginseng raja yang dibubuhi obat. Keduanya sendiri tidak memiliki racun sama sekali. Tapi ketika dicampur, itu menjadi racun yang hampir merenggut nyawaku. Joko, kau benar-benar kejam. Tidak mungkin. Cucuku tersayang, dia bukan orang seperti itu. Tanoto, kau memfitnah. Ini adalah pencemaran nama baik. Awas akan kulaporkan kau. Dasar kau sampah. Pasti kau menyuap Tanoto. Kau ingin menguras harta kami. Harta keluarga Hartono bagus sekali. Kau sampah. Kau bahkan menyakiti kerabatmu sendiri. Apakah kau masih manusia? Morris, kau benar-benar bukan manusia. Jesse, nanti kau jangan mengaku menggantikannya. Masalah ini, biar bagaimanapun juga, tidak ada hubungannya denganmu. Dengar tidak? Bu, sudah, jangan bicara lagi. Dasar Morris, kau makan dan tinggal di tempatku, pada akhirnya masih menggunakan cara yang aneh ini untuk mencelakai keluarga Hartono, sungguh tidak tahu berterima kasih. Nenek, jangan memaki dulu. Lihatlah hasil tes ini. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Dengan bukti yang tak terbantahkan, aku ingin tahu apa lagi yang bisa nenek katakan. Hasil tes ini tidak boleh sampai dilihat nenek. Kalau tidak, hari ini aku pasti tamat. Kamu pecundang, memalsukan hasil tes untuk membodohi nenek. Benar-benar omong kosong. Pergi. Nenek, sekarang ada bukti nyata dan saksi. Jika nenek masih ragu, biarkan polisi melakukan penyelidikan. Tetapi saat itu, sifat masalah ini akan berubah. Joko kemungkinan besar akan mendekam di penjara seumur hidup. Tuan Lari, anak-anak ini hanya bertingkah konyol dan tidak tahu apa-apa. Tolong biarkan masalah ini. Jika permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya, untuk apa ada hukum? Nyonya Besar Juma, masalah hari ini, jika saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, saya akan membuat seluruh keluarga Hartono membayar mahal. Nenek kamu. Tuan Lari, masalah ini adalah kesalahan keluarga Hartono pada Anda. Saya bersedia membayar 10 miliar rupiah. Bisakah masalah ini kita lupakan saja? Penolong, bagaimana menurut Anda tentang ini?
Tuan Larry, untuk apa Anda bertanya pada pecundang ini? Ini masalah keluarga Hartono dengan Anda, tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu diam. Kita semua keluarga. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kamu pecundang. Jika hari ini kamu ingin membuat nenek merasa malu, aku akan membuat Jesse diusir dari keluarga Hartono. Jika hari ini masalah ini dilakukan oleh Jesse, apa yang akan Anda lakukan pada Jesse? Sudah sampai tahap ini, masih mengancam orang lain. Saya tahu nenek sangat menyayangimu, tapi menurutmu apakah saya akan peduli? Segera cabut jabatan Bayu sebagai kepala departemen bisnis, dan dalam waktu 1 bulan dia tidak boleh ikut campur dalam semua urusan grup. Dan lagi, berlututlah dan minta maaf kepada Jesse. Tidak mungkin. Tidak mungkin, baik. Kalau begitu, masalah ini serahkan saja kepada polisi. Lakukan seperti yang dikatakan Morris. Aku salah. Ini permintaan maaf ya. Dasar tidak berguna. Jangan keterlaluan. Hari ini aku memang akan mengganggumu. Kalau tidak senang, kau tidak perlu minta maaf. Toh bukan aku yang masuk penjara. Kau? Baik. Kakak sepupu. Aku salah. Aku salah, aku salah. Masih kurang bukan? Tidak cukup, coba lagi. Aku salah. Morris, Aku sudahlah. salah, aku salah, aku salah. Kita Aku semua salah. keluarga. Baik, karena istriku sudah bicara, kau boleh bangun. Ingat, kita semua keluarga harus saling menyayangi. Tidak boleh ada yang berikutnya. Mulai hari ini, Joko dalam 1 bulan tidak boleh terlibat dalam urusan grup. Jabatannya serahkan kepada Jesse. Sekarang sudah cukup kan? Terima kasih Nenek, atas pengertiannya yang mendalam. Kalau tidak ada apa-apa lagi, kami pergi dulu. Nenek! Nenek, duduklah. Dia itu tidak berguna. Awas saja kau. Bajingan kecil, berlututlah sekarang. Nenek, aku salah. Alasan aku melakukan ini, semua demi keluarga Hartono. Jesse, bagaimanapun juga dia seorang wanita, dia sudah menikah. Jika dia menguasai kekuasaan besar keluarga Hartono ini akan berganti nama. Kau melakukan hal-hal itu, aku tidak menyalahkanmu. Intinya, si tidak berguna itu menemukan celah dan merusak segalanya, itulah yang membuatku tidak tahan lagi. Nenek, tolong beri aku satu kesempatan lagi, tidak akan ada lain kali. Bangunlah. 1 bulan ini, renungkanlah baik-baik. Jangan selalu membuat nenek membereskan kekacauanmu. Lagi pula nanti, kau yang akan mewarisi keluarga Hartono. Bapak Lari, kali ini merepotkan Anda. Penolongku, jika nanti ada hal yang berguna, di mana aku, Tanoto, bisa membantu, aku akan melakukannya tanpa ragu. Pasti. Jangan sungkan. Hati-hati. Sampai jumpa. Ternyata masalah ini, kalian sudah punya persiapan. Jesse, kenapa engkau tidak bilang lebih awal padaku dan ayahmu? Aduh, kalau bukan karena jantung kami yang kuat, kami bisa mati ketakutan karena kalian. Aku sudah bilang kok Morris sudah punya persiapan, kamu tidak percaya sih. Apa yang bisa dilakukan si tidak berguna itu? Putriku yang cerdas. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi, ayo kita pulang. Baik. Tuan Halim, pesanan kali ini merepotkan Anda. Kali ini, pesanan ini adalah perintah mutlak dari nenekmu yang dia berikan padamu. Asal kamu bersamaku semalam, pesanan ini akan kutandatangani untukmu. Kamu senang, aku senang, semua senang. Bagaimana? Tuan Halim, menjual diri demi pesanan, aku, Jesse, bukan orang seperti itu. Akhir-akhir ini, Jesse pasti sangat kelelahan ya. Hari ini aku membuatkan sup ayam untuknya, untuk memulihkan tenaganya.
Kamu tidak punya pilihan. Lebih baik kamu menurut saja. Tuan Halim, Tuan Huang, jangan begini. Aku sudah punya suami. Punya suami, kamu punya suami justru membuatku lebih bersemangat. Aku dengar, setelah kamu menikah dengan suamimu, kalian selalu tidur terpisah dan dia bahkan tidak pernah menyentuhmu sedikit pun. Ini benar-benar rezeki nomplok bagiku. Tubuh ini, wajah ini, tidur sekali saja, membuatku kehilangan 10 tahun hidup pun sepadan. Tuan Huang? Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Tuan Huang, kau brengsek, kau tidak tahu malu. Lepaskan aku. Lepaskan kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah kamu ada di genggamanku, aku selalu bermimpi untuk bermain-main denganmu. Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Lepaskan dia. Siapa kamu, brengsek? Kamu. Pergi. Sayang, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Morris. Ternyata kamu adalah suami wakil direktur Jiang yang tidak berguna itu. Ya, datang di waktu yang tepat, akan kubuat kamu melihat bagaimana istrimu dipermainkan. Berani-beraninya menyentuh istriku, kamu akan mati di tanganku. Kamu berani memukulku, kamu tahu aku ini siapa. Aku tidak peduli kamu siapa. Kamu berani menyentuh istriku. Hari ini nyawamu ada di tanganku. Morris, jangan gegabah. Bagaimana dengan kelompok kita? Baik, aku akan memberimu kesempatan. Jika ada lain kali, aku akan mengambil nyawamu. Mengerti? Pergi. Mengambil nyawa Tuan Halim, kalian benar-benar hebat. Jesse, kamu menemani Tuan Halim seperti ini. Aku lihat kamu sudah tidak ingin bekerja lagi. Nenek sudah memberikan perintah mutlak agar kita dengan Pak Halim menjalin kerjasama. Kalian melakukan ini, memangnya kepentingan perusahaan. Kalian taruh di mana? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Pak Halim. Berlutut dan minta maaf, patahkan tangan anak ini. Dan juga biarkan istrinya melayaniku tanpa busana. Dengan begitu, aku masih bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan kerja sama dengan kalian. Sepertinya tadi aku memukulmu. Terlalu ringan. Wang Jian, singkirkan sampah ini. Siapa saja, singkirkan sampah ini. Hentikan. Pak Halim yang lebih dulu lancang kepadaku, Morris hanya melindungiku, makanya dia memukulnya. Jesse, kau benar-benar pandai berakting. Kenapa engkau tidak pergi berakting di film saja? Sayang sekali. Dan masih menjelek-jelekan Pak Halim akan tertarik padamu. Pak Halim itu orang seperti apa? Wanita seperti apa? Yang tidak bisa dia dapatkan, nanti aku akan bereskan urusan denganmu. Menyingkir. Sayang, bersembunyi di belakangku dulu, agar nanti tidak terciprat darah. Kita pulang masih harus mencuci pakaian. Betul sekali Jesse, cepatlah bersembunyi di belakang, agar nanti darah si sampah ini tidak terciprat padamu. Saat Pak Halim ingin bermesraan, tidak merusak suasana hati Pak Halim, itu akan sangat tidak baik. Serang dia. Kamu, beraninya kamu melawan, menantu tidak berguna. Kelihatannya kamu ingin mati. Kamu masih belum mengerti situasinya. Ya, tadi, apa kamu yang menyuruh orang agar tidak mendekati ruang tamu? Ya aku. Lalu kenapa? Kalau sampai menyakiti Tuan Halim, nenek tidak akan mengampuni Jesse. Kamu juga akan tamat. Itu bukan urusanmu. Morris, jangan sampai ada yang terluka parah. Kalau terjadi lagi nyawamu taruhannya. Morris, Jesse, kalian tunggu saja balasan dariku. Kalian semua keluar. Morris, masalah kali ini, nenek di sana, aku akan menanggungnya untukmu. Sedangkan Halim, dia pasti akan mencari masalah denganmu. Jadi, jangan pergi kemanapun. Nenek di sana tidak perlu kamu tanggung, aku akan menyelesaikannya. Lalu, keselamatanku kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Morris, aku berbicara serius denganmu. Jesse, kamu benar-benar berani. Berani-beraninya menyakiti Tuan Halim, kamu ini akan membuat keluarga Hartono kita mendapat masalah besar. Aku memberitahumu Jesse, Pak Halim bilang, jika dia ingin bekerja sama dengan keluarga Hartono, kau harus menemaninya, dan suamimu yang tak berguna itu harus berlutut meminta maaf kepadanya. Nenek sangat marah sekarang, masalah ini jika engkau tidak menanganinya dengan baik, kalian sekeluarga bersiaplah untuk keluar dari keluarga Hartono.
Jessie, jangan menangis. Masalah ini bisa kuselesaikan. Morris, selain bisa mengucapkan beberapa kata yang tidak berarti, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau bisa menyelesaikannya. Dengan apa kau menyelesaikannya? Bagaimana bisa kau begitu tidak berguna? Kau tidak tahu, selama bertahun-tahun aku menikah denganmu, berapa banyak penderitaan yang kurasakan. Disuruh menemani Halim, aku tidak bisa. Tapi jika tidak bekerja sama dengan Halim, keluarga kita pasti akan diusir oleh nenek dari keluarga Hartono. Bagaimana ini? Percayakan saja padaku kali ini. Tenang saja, nenek pasti tidak akan mengusir kita dari keluarga Hartono. Benarkah bisa? Kapan aku pernah berbohong padamu? Sudahlah, ayo kita pulang. Tenangkan diri. Kalian berdua pulang tepat waktu, sekarang segera cepat pergi dan ceraikan dia. Bu, aku tidak akan bercerai dengan Morris. Perkara kalian berdua di grup, si brengsek Joko itu sudah memberitahuku di telepon. Jessie, apakah kamu masih punya pilihan lain? Kamu sekarang ceraikan dia, lalu nikahi Halim? Masalah ini masih ada ruang untuk perbaikan. Aku bisa melindungi Jessie. Bu, percayalah padaku. Dasar tidak berguna. Dengan apa kamu melindungi Jessie, tetanggamu? Kamu pikir kamu siapa? Melindungi Jessie segala. Sudah bertahun-tahun, berapa banyak penderitaan yang dialami Jessie, kapan kamu pernah melindunginya dengan baik? Kali ini, tolong percaya padaku. Aku akan melindungi Jessie. Jika aku tidak bisa melindunginya, aku akan menceraikannya. Morris? Jessie, percayalah padaku. Selama memenuhi syarat yang diajukan nenek, Halim tidak perlu dikhawatirkan. Aku akan mencari Paman Chandra. Dia pikir dia anak kandung orang itu? Mengapa mereka harus memberikan kontrak kepadanya? Tunggu saja dia kembali dan bercerai dengan Jessie. Sedang apa? Ada janji? Tidak. Bertemu Bos Chandra, masih perlu janji? Sudah jelas kamu itu orang miskin. Kamu pikir Bos Chandra kami, itu siapa saja bisa bertemu. Jika tahu diri, cepat pergi. Berani berlama-lama, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Pergi. Kenapa kamu ribut sekali? Manajer Chandra, saya sedang mengusir orang rendahan ini. Dasar tidak tahu berterima kasih. Pergi. Ambil gajimu di bagian keuangan dan enyahlah sekarang juga. Manajer Chandra, saya salah. Enyah. Tuan Muda Morris, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Baiklah, ayo kita bicara di kantor saja. Ayo. Tuan Muda Morris, silakan duduk. Tuan Muda Morris datang hari ini, ada urusan apa? Saya tahu grup kalian dan grup farmasi selalu bekerja sama. Jadi apakah tidak masalah kalau kesempatan itu diberikan kepada grup Hartono? Apa yang Tuan Muda Morris katakan tentu saja tidak masalah. Kalau begitu terima kasih banyak. Kalau begitu kamu langsung saja menghubungi istri saya. Oh ya, jangan biarkan siapapun tahu identitas asli saya. Baik, tidak masalah. Kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati Tuan Muda Morris. Saya pulang. Sudah pulang. Tidak berhasil kan kamu benar-benar berpikir bahwa kamu anak kandung mereka. Karena sudah begini, sekarang pergi dan ceraikan Jessie. Ibu, Itu yang dia katakan, bukan saya yang memaksa. Sekarang akhirnya bisa menyingkirkan sampah ini. Morris, bagaimana kamu melakukannya? Benarkah Tuan Chandra setuju bekerja sama dengan kita? Dia meminta saya untuk pergi menemuinya sekarang untuk menandatangani kontrak. Apa? Barusan Tuan Chandra yang menelepon. Bagaimana bisa? Dia hanyalah tetangga. Mungkinkah dia benar-benar anak kandung mereka? Tuan Chandra bisa setuju, saya juga sangat terkejut. Ibu saya berhasil. Kamu hanya beruntung. Apa yang kamu sombongkan? Ibu, bicaralah lebih sedikit. Jika bukan karena Morris, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan kerja sama dengan Tuan Chandra? Morris, terima kasih. Kita tidak perlu sungkan.
Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Chandra memintamu untuk menandatangani kontrak dengannya? Saya akan menemanimu. Ibu, kalau begitu kami pergi dulu. Pergilah. Si pecundang ini benar-benar beruntung. Bagaimanapun juga, Jesse tidak perlu lagi bersama si hidung belang itu. Ini adalah hal yang baik. Ada apa? Tuan Chandra berubah pikiran. Kontrak sudah ditandatangani, hanya saja keuntungan yang diberikan terlalu tinggi. Keuntungan 30%, total pesanan 100 miliar rupiah. Dibandingkan dengan pesanan Tuan Halim, ini 10 kali lebih tinggi. Tenang saja, Tuan Chandra itu memang orangnya setia kawan. Jadi dia membantu kita kali ini. Morris, terima kasih. Sudah berapa kali kamu berterima kasih kepadaku? Kita ini sepasang suami istri. Jesse, dasar tidak berguna. Belum ada kabar juga. Kamu pikir nenek tidak akan mengusir kalian dari keluarga Hartono begitu? Aku tidak akan pergi ke tempat Tuan Halim, mati saja harapanmu itu. Jika kamu ingin diusir dari keluarga Hartono, aku tidak punya keberatan apapun. Kamu bisa datang sekarang dan bicara pada nenek. Baik, aku akan pergi sekarang. Ayo, temui nenek. Jesse, dasar tidak berguna. Berani sekali ya. Hah, berani-beraninya menentang nenek. Berlututlah di depan nenek. Berlutut, hari ini Jesse adalah pahlawan terbesar keluarga Hartono. Jesse adalah pahlawan keluarga Hartono kita. Dia membuatku dan Tuan Halim menghentikan kerjasama. Dia itu penjahat. Apa itu pahlawan besar? Dasar tidak berguna. Berani-beraninya kamu mengatakan itu? Jesse, kontraknya. Jesse, kontraknya. Tidak. Tidak. Jesse, ini sungguhan? Ya. Jesse, apa kau mengira nenek bodoh? Atau kau mengira Tuan Chandra bodoh? Keuntungan setinggi itu sama sekali tidak mungkin. Ini jelas-jelas kau yang memalsukannya, kontrak palsu. Jujurlah. Jika kalian tidak percaya, bisa menghubungi Tuan Chandra. Nomor telepon Tuan Chandra ada di sana. Akan kuhubungi, nanti kita lihat apa yang akan kau katakan. Tidak perlu kau hubungi, biar aku yang menghubungi. Halo, Paman Chandra. Sekarang keluarga Hartono tidak percaya kontrak ini asli. Bisakah Anda bantu lagi berbicara dengan mereka? Nyonya Jiang, apa Anda tidak mau bekerja sama dengan Chandra Group? Jika memang begitu, maka kita tidak perlu bekerja sama. Tidak, Tuan Chandra. Kami bukan bermaksud begitu. Nenek, Jesse sudah mendapatkan kontrak dengan Tuan Chandra. Jadi bukankah dia pahlawan keluarga Hartono? Pahlawan? Apa ini? Bukan hal yang seharusnya dia lakukan? Urusan perusahaan. Apa kau berhak bicara? Apa kau lupa yang nenek katakan sebelumnya? Dalam waktu 1 bulan, kau tidak boleh ikut campur dalam semua urusan perusahaan. Kau? Joko, tutup mulutmu. Jesse, kali ini kamu adalah pahlawan besar. Hadiah apa yang kamu inginkan? Nenek? Nenek, saya tidak butuh. Nenek Jesse sekarang dia wakil kepala departemen bisnis. Menurut saya, dia bisa dipromosikan menjadi kepala departemen bisnis. Kalian semua hanya bermimpi. Baiklah, kalau begitu, promosikan Jesse sebagai kepala departemen bisnis. Nenek? Jesse, bekerja keraslah, kerja bagus kali ini. Kalian juga pasti lelah. Pulang dan istirahatlah. Terima kasih, Nek. Kalau begitu, kami pulang dulu. Nenek, kenapa nenek mempromosikan Jesse lagi? Kenapa? Apa salahnya mempromosikannya? Apa artinya kalau dia sangat cakap kali ini? Kerja sama dengan Direktur Chandra ada masalah, dia akan tahu akibatnya. Benar juga. Kakek, tolong. Apakah ada yang bisa menolong kakek saya? Ambulans tidak bisa datang sekarang. Morris, kakek itu sepertinya dalam bahaya. Bukankah kamu sedikit tahu tentang pengobatan? Cepatlah tolong dia. Ayo, kita lihat.
Biarkan saya melihatnya. Siapa Anda? Apakah Anda dokter? Bukan. Willy, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu ke luar negeri? Jesse. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kudengar kamu menikah dengan suami yang tidak berguna. Bukankah itu merendahkan dirimu sendiri? Aku tidak pernah bisa melupakanmu. Jadi aku kembali. Willy, aku sudah menikah dan suamiku ada di sampingku. Tolong perhatikan perkataanmu. Inikah suamimu yang tidak berguna itu? Bukan dokter tapi berani menyelamatkan orang? Bukankah ini mempermainkan nyawa pasien? Bercanda, ya? Aku bisa menyelamatkan. Kamu bisa menyelamatkan? Baik. Kalau begitu katakan padaku, masalah apa yang dia alami? Jantungnya bermasalah, tidak akan bertahan lama. Jika Anda hanya ingin memamerkan kemampuan Anda kepada istri saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Memamerkan? Aku seorang spesialis. Tingkat 1 dari rumah sakit kelas A. Masih perlu memamerkan? Menurutku. Dia hanya kekurangan oksigen. Resusitasi jantung saja sudah cukup. Membuatnya sadar. Lucu. Willy, aku dengar kamu belajar kedokteran klinis. Kalau begitu, bisakah kamu menyelamatkan kakek ini? Baik, masalah kecil ini serahkan saja padaku. Bangun. Kakek. Kakek. Apa yang kamu lakukan pada kakekku? Kakek, kau apakan kakekku? Akan ku beritahu, jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Kakak, bukankah engkau bilang bisa menyelamatkannya? Tolong selamatkan kakekku, tolong selamatkan dia. Aku saja tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Dia bisa menyelamatkan. Jika dia bisa menyelamatkan, maka matahari akan terbit dari barat. Diam kau. Kau tidak bisa menyelamatkan? Ya sudah, minggir. Ini bukan menyelamatkan orang. Kau jelas-jelas membunuh. Akan ku beritahu, jika ada masalah dengan kakek itu sekarang, itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Willy, tenanglah. Jesse, aku sedang mengingatkannya. Dia tidak tahu apa-apa, tapi pura-pura. Jika kakek itu bisa bangun dalam kondisi seperti ini, aku akan makan kotoran. Ini aku, kenapa? Kakek, bagus sekali. Kemarilah, bangun. Kakak, terima kasih. Keluarga Kin kami pasti akan membalas kebaikanmu. Kau adalah Huatuo yang terlahir kembali. Hanya pekerjaan kecil. Oh ya, kakekmu sekarang sudah tidak ada masalah, tapi nanti harus ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lanjutan. Baik, aku sudah panggil ambulans. Kakek sudah tidak apa-apa sekarang. Mau ku carikan toilet? Pasti cukup. Ini semua berkat saya. Pengobatan tadi. Kakek memuntahkan darah kotor. Bagaimanapun juga, saya adalah pakar tingkat 1. Pakar tingkat 1? Omong kosong. Pakar tingkat 1 hampir membunuh kakek saya. Lebih baik pergi jadi kuli bangunan saja. Kakek Anda sudah tidak apa-apa. Kami pergi dulu. Hei kakak, begini. Hari ini saya sibuk mengantar kakek ke rumah sakit. Tidak sempat membalas budi Anda. Ini adalah kartu emas. Di semua hotel bintang 5 di seluruh negeri bisa digunakan sesuka hati. Boleh tahu siapa nama Anda agar nanti saya bisa membalas budi Anda? Nama saya Fendi. Kartu ini saya terima. Tidak perlu membalas budi. Oh, minum teh ya, santai sekali, tidak berguna. Besok saya akan mengundang keluarga besar untuk makan di Hotel Mercure. Nanti kamu yang menyetir. Sampai di hotel kamu harus hati-hati, jangan banyak bicara. Kalau sampai kacau, saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baik, Bu. Jangan khawatir ya. Permisi, bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah Anda sudah melakukan reservasi? Belum. Maaf, jika di hotel kami tidak melakukan reservasi, hanya bisa makan di meja umum lobi.
Kak, kamu mengundangku makan, tapi bahkan tidak memesan ruang pribadi. Kamu meremehkan keluarga dari pihak ibuku ya? Atau tidak punya uang untuk mengundangku? Kalau tidak mampu, kenapa harus mengundangku? Sungguh sial? Aku lupa sibuk. Lupa sibuk, Kak. Aku tahu bagaimana situasi keluargamu. Kakak ipar sakit, butuh uang. Gaji Jessie sebulan 100.000 rupiah bisa buat apa? Kalau tidak mampu, janganlah berlagak kaya. Kak, kamu benar-benar membuat kecewa. Bibi, ini bukan masalah mampu atau tidak, tapi memang hotel ini membutuhkan reservasi. Aduh, pandai mencari alasan ya? Kalau miskin, bersikaplah rendah hati, jangan berlagak berkuasa. Siapa yang berlagak? Sini pesankan aku ruang pribadi terbaik. Hahaha, hai kau si tidak berguna. Kamu benar-benar membuatku terbahak-bahak. Kamu hanya menantu tidak berguna dari keluarga kakakku. Apa yang bisa kamu lakukan? Hanya dengan memberikan kartu secara acak. Kamu pikir mereka akan memberikan ruang pribadi terbaik untuk kita? Itu mimpi di siang bolong. Kau si tidak berguna, masih kurang membuatku malu, cepat pergi. Ini adalah kartu emas keanggotaan untuk konsumsi tak terbatas di semua jaringan hotel kami. Kartu emas. Kamu pasti salah lihat kan? Dia hanya seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia punya kartu emas premium dari jaringan hotel kalian? Kalaupun itu asli, pasti pecundang ini mencurinya. Tidak, saya sudah memeriksanya. Kartu ini tidak terhubung dengan informasi apapun. Dia mengeluarkannya, berarti itu miliknya pribadi. Morris, bagaimana bisa kamu punya kartu emas ini? Bu, itu hadiah dari orang lain. Kita makan dulu ya, nanti saja bicaranya. Betul, kita masuk untuk makan dulu. Biar Bibi juga merasakan. Ini mungkin pertama kalinya seumur hidupnya dia datang ke Hotel Bintang 5 untuk makan. Adikku, aku akan membawamu merasakan. Ayo. Kak, aku tiba-tiba ingat aku ada urusan lain. Hari ini aku tidak akan makan bersama kalian. Aku pergi dulu. Kamu tidak jadi? Bibi, Bu, sebenarnya. kalau begitu kita masuk dulu ya. Baik, Ayo. ayo kita pergi. Halo. Pabrik bermasalah. Besok adalah hari pengiriman dengan Chandra Group. Namun Joko membuat ulah di belakang layar. Bagaimana mungkin kita bisa mengirimnya besok? Dasar tidak berguna. Kalau saja kamu sedikit sukses, Jessie tidak akan diperlakukan seperti ini. Aduh nasibku, mengapa begitu pahit? Suami tidak dihargai, putriku juga menikah dengan orang yang tidak berguna. Aku akan mencari Paman Chandra, menjelaskan situasinya. Dia pasti akan mengerti. Kamu mencari Presiden Chandra? Kalau begitu pinjamlah kepadanya 1.600.000 rupiah untuk mengobati ayahmu. Bu, Presiden Chandra dan Morris tidak terlalu dekat. Dan kali ini kami bisa bekerja sama dengan grup, itu sudah sangat banyak bergantung pada bantuan Morris. Pada akhirnya, tetap saja orang tidak berguna tanpa kemampuan. Kalau terjadi sesuatu pada Jessie, kalian berdua harus bercerai. Bu, aku tidak akan bercerai dengan Morris. Percayalah padaku, aku akan menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikan? Dengan apa kamu akan menyelesaikannya? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah anak kandungnya? Halo, Paman Chandra. Anda di mana? Aku juga ada di sini. Baiklah, kebetulan ada yang ingin aku bicarakan dengan Anda. Jadi Anda akan datang menemuiku ya? Baik, saya tunggu Anda di sini. Bicara seolah itu benar-benar terjadi. Orang seperti Bapak Chandra itu siapa, kamu itu siapa, dia benar-benar akan datang. Istriku, Bapak Chandra kebetulan ada di sini. Tunggu saja dia datang. Kamu jelaskan saja masalahnya kepadanya, dia akan mengerti. Dia akan mengerti. Paman Chandra, Anda sudah datang? Keponakan, ada apa? Soal detailnya, biar istri saya yang bicara dengan Anda. Bapak Chandra, begini, besok barang kita mungkin tidak bisa diserahkan tepat waktu. Bagaimana menurut Anda, bisakah Anda memberi kami beberapa hari lagi? Soal keuntungannya, kita bisa bicarakan lagi. Tidak masalah. Soal keuntungan tetap seperti sebelumnya saja. Hanya penundaan beberapa hari kan? Terima kasih Bapak Chandra. Bapak Chandra sungguh bijaksana. Kami sekeluarga sangat berterima kasih. Itu Joko. Aktifkan speaker. Bapak Chandra juga ada di sini. Mari kita dengarkan bersama. Jessie, dasar tidak berguna. Besok harusnya menyerahkan barang untuk Chandra Group, sekarang masih kurang 1/10.
Apa engkau ingin mencelakakan kami, keluarga Hartono? Joko, orang-orangmu yang mengabaikan pekerjaan sekarang malah menyalahkanku. Jesse, aku beritahu kau, meskipun itu aku, kau bisa apa padaku? Hah? Jujur saja, Nenek bilang, mulai hari ini, proyek Chandra Group akan ditanggung olehku. Kau enyah saja. Biarkan Jesse keluar dari Hartono Group. Aku beritahu kau, proyek kami hanya mengakui Jesse. Jika diganti orang, kita akhiri saja kerjasamanya. Mengapa Bapak Chandra ada di sana? Dasar kamu, Jesse. Nenek, tidak disangka Jesse dia punya pikiran yang begitu dalam. Bapak Chandra bersama Jesse, dia bilang, dia hanya mengakui Jesse. Sebelumnya, aku sama sekali tidak tahu Bapak Chandra bersama Jesse, makanya aku mengusir Jesse dari grup. Dasar tidak berguna. Tidak bisa melakukan apa-apa kecuali merusak segalanya. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kamu harus membawa Jesse kembali. Kalau tidak, pergi dari keluarga Hartono. Nenek, beri aku satu kesempatan. Aku pasti akan membawa Jesse kembali. Bukankah ini tidak terlalu bagus? Si Joko yang tidak berguna itu akan datang memohon pada Jesse untuk kembali. Mereka tidak punya pilihan. Dasar tidak berguna. Apa yang kamu tahu? Nenek tua itu sangat memanjakan si tidak berguna itu. Kita mengandalkan Bapak Chandra, mengancam mereka. Mereka pasti tidak akan datang. Mereka akan datang. Mimpi di siang bolong? Jika mereka datang, aku akan menulis namaku uang terbalik. Aku akan membuka pintu. Gopal ya, Kakak, sudah lama tidak bertemu. bagaimana kabar kakak? Astaga, jarang sekali. Saya sudah menikah dengan keluarga Hartono selama puluhan tahun, tidak pernah melihat kalian datang kemari atas inisiatif sendiri. Apa matahari terbit dari barat? Jesse. Paman meminta maaf padamu atas nama Joko. Demi keluarga Hartono kita, bisakah kamu kembali dan terus bertanggung jawab atas proyek Tuan Chandra? Bagaimana? Paman, Paman, siapa yang salah? Dialah yang meminta maaf. Kamu minta maaf pada Joko. Apa itu pantas? Dasar pecundang, kamu hanyalah orang luar. Ini adalah urusan keluarga Hartono kami sendiri. Kapan tiba giliranmu untuk ikut campur? Joko, dia adalah suamiku. Apa yang dia katakan, itulah yang aku katakan. Dasar pelacur, bisa memintamu kembali? Itu karena kami menghargaimu, jangan kurang ajar. Sedang apa kenapa memukul orang? Kenapa dia memaki istriku? Siapa yang memberimu keberanian itu? Dasar pecundang, kamu berani menyerangku? Minta maaf pada istriku? Minta maaf, kau bermimpi. Baik. Tidak mau minta maaf, hari ini aku akan lihat seberapa keras kepalamu. Minta maaf. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Maafkan aku? Sampah. Awas kau. Senang sekali memukul orang? Kau memang sampah. Kau memperlakukan mereka seperti ini hari ini, pulang nanti dia akan mengadu pada nenek tua. Sekarang bagaimana? Kita sekeluarga akan diusir dari keluarga Hartono? Nenek, si sampah Morris telah memukul kami. Dia sama sekali tidak memberi kami kesempatan bicara. Nenek! Kali ini nenek harus membela cucu ini. Morris, Jesse, berani memukulku, kau akan membayar mahal untuk ini. Dia tidak akan benar-benar pergi mengadu, kan? Tidak, Bu. Tenang saja. Dia tidak akan punya nyali. Halo? Baik. Jesse, telepon dari siapa? Nenek, dia meminta kita nanti malam sekeluarga pergi bersama ke Hotel Lotus. Selesai sudah. Pasti si brengsek itu mengadu. Sekarang bagaimana? Kita semua akan diusir dari keluarga Hartono. Sampah. Ini semua perbuatanmu. Tidak perlu khawatir, Bu. Sampai sekarang, kau masih bermimpi? Malam ini, jika kita diusir dari keluarga Hartono, aku tidak akan membiarkanmu. Bu,
Sudah, kita bersiap-siap saja pergi ke hotel. Jesse, bersiaplah. Keluar dari keluarga Hartono. Pukul aku. Inilah yang harus kamu bayar. Joko diam. Nenek, apa yang nenek lakukan? Dokter bilang nenek tidak boleh minum alkohol. Minuman ini aku harus meminumnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jesse, kamu tidak berguna. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu membuat nenek sangat marah. Diam kau. Jesse, dengan nama keluarga Hartono, aku memintamu kembali demi nenek. Nenek-nenek, bukankah nenek bilang akan memihakku? Dasar anak durhaka, jika kau masih banyak bicara, keluar dari keluarga Hartono. Nenek hanya berbicara tanpa bukti, lalu ingin Jesse kembali, aku tidak setuju. Kepergian atau tinggalnya Jesse, itu hanya masalah satu kata dari nenek. Aku tidak percaya nenek. Sampah, kamu itu siapa? Hah, berani bicara seperti itu pada nenek? Diam. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanda tangani perjanjian dengan Jesse, bahwa dalam kondisi apapun, nenek tidak akan mengusir keluarga Jesse dari keluarga Hartono. Kamu hanya bermimpi di siang bolong? Bagaimana jika aku tidak setuju? Tidak akan saya tanda tangan. Apakah Jesse tidak bertanggung jawab? Proyek Tuan Chandra. Jesse, ayo kita pergi. Dasar sampah, kau akan menghancurkan keluarga kita. Baik, ayo kita pergi. Mau maksa nenek? Kau kira nenek akan takut? Pergi, cepat pergi. Baik, saya setuju. Nenek sudah pikun ya? Bajingan, kalian akan lihat akibatnya. Jesse, bekerjalah dengan baik, jangan membuatku kecewa. Nenek, saya akan berusaha. Ayo pergi. Nenek akhirnya mau tanda tangan. Bagus sekali. Nyonya ada di mobil. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Tunggu aku di sini. Jesse. Kemana Morris pergi? Ayahmu tidak enak badan, jadi kami pulang dulu. Kalau begitu kalian pulang duluan saja. Kau minta Paman Chandra membantuku. Aku sangat berterima kasih. Tapi hanya dengan begitu kau ingin aku kembali? Tidak mungkin. Lupakan saja niat itu. Morris, kau salah paham. Aku hanya merindukanmu dan ingin berbicara denganmu. Ibu tahu ibu salah. Merindukanku, bagaimana kalau memberiku uang untuk dibelanjakan? Ada hal lain, kalau tidak ada, aku pergi. Beri Morris 10 juta rupiah. Sudah, Nyonya. 10 juta rupiah saja sudah ingin aku kembali? Mimpi saja. Sudah tidak sabar ya, ibu dan mereka? Mereka sudah pulang duluan. Itu begini, Nyonya, ada urusan apa denganmu? Itu Paman Chandra, seorang lansia yang kukenal. Tahu aku bisa memijat, ingin aku membantunya memijat. Oh, begitu ya. Waktu masih pagi, bagaimana kalau kita pergi belanja? Baik, baik. Jesse, selama ini aku belum pernah memberimu hadiah yang layak. Hari ini aku akan memberimu hadiah. Morris, kamu berubah. Ada apa? Berubah jadi buruk? Tidak, kamu menjadi sangat bisa diandalkan. Baiklah, aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Tetap di sini, jangan pergi kemana-mana ya. Jesse, Santi, apakah itu suamimu yang tidak berguna itu? Santi dia suamiku, mohon tunjukkan rasa hormat. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita juga sudah lama tidak bertemu. Ayo kita jalan-jalan sebentar. Aku masih harus menunggu suamiku. Kamu kirim saja pesan padanya. Ayo. Santi, kenapa kamu membawaku kemari? Ayolah, seseorang ingin bertemu denganmu. Jadi dia memintaku kemari. Jesse, kebetulan sekali ya. Pakar Willy sudah tiba.
Jesse, aku beritahu ya, pakar Willy sekarang adalah pakar utama di rumah sakit tipe A. Dia tampan, dan juga kaya lagi pula. Dia selalu mencintaimu. Menurutku kamu bisa mempertimbangkannya. Santi, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jesse, aku tidak bercanda, suamimu yang tidak berguna itu, jangan harap bisa membeli mobil 10 miliar, mobil 1 miliar saja dia mungkin tidak sanggup membelinya. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Jesse, suka tidak? Ini untukmu. Mobil ini, kamu menantu yang tinggal di rumah, tukang masak rumah tangga. Bisakah kamu membelinya? Sudah jelas ini, mobil sewaan. Tentu saja. Kalau dia bisa membelinya, aku akan memakannya. Kalian sudah cukup. Suamiku, ayo kita pergi. Tunggu. Ingin memakan mobilku? Sepertinya kamu tidak pantas. Ya. Jesse, apakah kamu suka hadiah ini? Ini. Ayo, kita pulang. Nanti ya, jangan terlalu sering bergaul dengan orang-orang mata duitan. Jangan sampai kamu ikut terpengaruh. Ayo. Morris, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil? Kamu lupa, tadi di hotel, Paman Chandra menyuruhku memijat orang tua itu. Orang tua itu sangat senang, lalu dia memberikan mobil itu kepadaku. Ini terlalu berharga. Bagaimana kalau kamu mengembalikannya saja? Waktu itu aku sudah bilang, tapi orang tua itu mendengar aku tidak mau menerimanya. Dia marah, dia bilang kalau aku tidak menerimanya, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Lihat, apakah itu mereka berdua? Istri, ayo sini dengarkan aku. Ayo dong. Mobil itu jelas baru saja dibeli. Gadis sialan ini punya uang beli mobil, tidak punya uang untuk mengobati ayahnya. Lihat saja nanti bagaimana aku memberinya pelajaran. Kamu belum jelas tentang masalah ini, mungkin saja itu bukan mobil yang dibeli. Ibu, kami sudah pulang. Jesse, ada apa dengan mobil itu? Baru beli, Dasar bocah sialan, baru beberapa hari kau memegang proyek, sudah berani memakai uang perusahaan grup, langsung membeli mobil semewah itu. Bukankah ini cari masalah sendiri? Apa otakmu sudah hilang? Ibu, mobil itu bukan aku yang beli. Andra yang membelinya. Dia mampu beli mobil? Kalau dia sampai mampu beli mobil, nama keluargaku Wijaya kutulis terbalik. Beberapa tahun ini kau tidak bekerja, bahkan celana dalammu, semua dibelikan putriku dengan uangnya. Apa Paman Chandra yang memberikannya padamu? Dasar anak tak tahu balas budi. Begitu dapat uang, kau tidak pakai untuk mengobati ayahmu? Tanpa banyak omong, malah langsung beli mobil baru itu. Bukan. Mobil kita di rumah juga hampir rusak total. Morris juga memikirkan diriku. Selain itu, dia pun tidak mengeluarkan uang. Dasar bocah sialan. Kau kira ibumu ini pikun? Kalau mobil itu bukan dibeli, apa didapat gratis? Besok, pergi jual mobil itu untukku. tidak dijual, Kau si rendahan berani membangkang. Andra, bagaimana kalau kita turuti saja, Ibu? ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Di rumah ini, selama ibu masih hidup, belum tiba waktunya bagimu si rendahan mengambil keputusan. Bu, lihat ponselmu. 1.600.000.000 rupiah. Bu, masih mau jual? 1.600.000.000 rupiah. 1.600.000.000 rupiah. Aku selalu ingat penyakit ayah. Penyakitnya bisa aku sembuhkan. Tapi butuh waktu. Uang ini adalah pinjaman dari Paman Chandra. Biarkan ayah berobat dulu. Jika kurang, aku akan cari cara lagi. Ternyata kamu punya hati nurani juga. Lalu, Bu, mobil ini masih mau dijual? Dijual apanya? Aku dan ayahmu belum pernah mengendarai mobil sebagus ini. Mobil ini biarkan kami, dua orang tua mengendarainya beberapa hari. Mobil usang yang di rumah itu, kalian berdua pakai dulu. Bu, mobil ini milik Morris. Ibu tidak bisa begitu. Apa miliknya, apa milikmu? Miliknya bukankah milik kita? Kunci. Kenapa tidak senang? Meskipun mobil itu adalah hadiah darimu kepadaku, tapi kamu sendiri juga jarang mengendarainya.
sudah diambil oleh ibuku. Kenapa? Mau memberiku kompensasi? Mau memberikan dirimu padaku? Kalau begitu, pemuda ini dengan hormat akan menurutinya. Aduh. Morris, tidak apa-apa, aku tidak sengaja. Aku tidak apa-apa, jangan menangis. Ini semua salahku. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Benar-benar tidak apa-apa. Sudah malam, tidurlah. Tidak mungkin, lupakan saja ide itu. Ada apa, Jessie? Halim mengancam saya. Dia menyuruh saya menemaninya semalam di hotel. Jika tidak, dia akan menggunakan koneksinya. Agar 3/5 dari mitra kerja, perusahaan kita menarik investasi. Brengsek, pelajaran yang saya berikan padanya waktu itu masih terlalu ringan. Morris, jangan begitu. Meskipun sekarang kita ada kerja sama dengan Paman Chandra, tapi 3/5 mitra kerja itu bagi kita merupakan pukulan yang mematikan. Tenang saja, masalah ini bisa saya selesaikan. Kirimkan alamat hotelnya kepada saya hari ini. Kamu istirahat saja di rumah ya. Morris, Sudah. Jangan sedih lagi. Ini bukan masalah besar. Tuan Halim. Kali ini asalkan Anda mau bekerja sama dengan saya, dendam Anda pada sampah itu bukan hanya bisa terbalas. Dan Jessie, bisa Anda perlakukan sesuka hati. Bermain dengannya setahun pun tidak masalah. Itu saya paham. Nanti setelah Jessie datang, kalian bersenang-senanglah ya. Apa dia pasti datang? Dia tidak punya pilihan lain. Kecuali dia ingin grup Hartono runtuh, saya pergi dulu, Tuan Halim. Oh ya, Tuan Halim, selamat bersenang-senang? Ya. Hahaha. Cantik. Hari ini saya pasti akan mempermainkanmu dengan baik. Sayang, jangan terburu-buru saya datang. Kenapa kamu? Memang ya siapa lagi yang kamu kira? Hah? Kamu main-main ya? Kamu sampah, berani-beraninya memukulku. Apa kamu tidak tahu masalah ini serius? Serius bagaimana? Katakan saja. Jika kamu tahu diri, suruh istrimu menemaniku. Kamu sampah, berlututlah di depanku. Begini, aku masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskan keluarga Hartono. Kalau tidak, keluarga Hartono tunggu mati saja. Wajahmu jelek, tapi pikiranmu sungguh indah. Suruh istriku menemanimu, aku berlutut di depanmu. Kamu pikir aku peduli nasib keluarga Hartono? Hah? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu sudah mau mempermainkan istriku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku punya satu kalimat untukmu. Naga memiliki sisik terbalik, menyentuhnya berarti mati. Hari ini aku mau nyawamu. Kakak, saya minta maaf. Kakak, maafkan saya, kakak. Bisa. Tapi saya akan mengatakan sesuatu. Anda harus merekamnya bersama saya. Mengerti? Silakan. Saya Halim, terbutakan oleh nafsu, melakukan segala cara, membuat semua mitra Hartono Group menarik investasi dengan ini untuk mengancam Jessie agar menemani saya. Katakan. Saya Halim lebih buruk dari binatang. Terbutakan oleh nafsu, melakukan segala cara, ingin Hartono Group, semua mitranya menarik investasi, dan mengancam Jessie untuk menemani saya. Ingat, jika ada lain kali, saya akan membuat hidup Anda sengsara. Mengancam saya? Hanya dengan merekam video, Anda pikir, saya akan membiarkan kalian begitu saja? Mimpi saja. Morris, kemana saja Anda? Duduk dulu. Bagaimana masalahnya? Masalahnya, Joko, nyalakan pengeras suara. Jessie, dasar tidak berguna. Huang selalu meminta Anda datang, Anda malah tidak pergi. Malah membiarkan si sampah itu memukuli Halim lagi. Anda ingin menghancurkan keluarga Hartono kita? saya
Apa saya Anda? Huang sekarang sudah membuat 3/5 mitra kerja menghentikan kerja sama dengan kita. Nenek sudah menunggu di sana, ingin Anda memberikan penjelasan. Biarkan nenek bicara di telepon. Dasar tidak berguna. Jika engkau disuruh memberikan telepon kepada nenek, berikan saja. Kau pikir kau siapa? Aku bilang berikan telepon kepada nenek. Aktifkan speaker. Aku yang bicara. Jesse, kau harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Beritahu nenek, masalah ini bisa diselesaikan malam ini juga. Kenapa engkau memukul orang lagi? Apa maksudnya diselesaikan malam ini? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Jesse, percayalah padaku. Selama ini, pernahkah aku menipumu? Halo nenek, malam ini masalah ini pasti bisa diselesaikan. Malam ini, Jesse, dari mana engkau mendapatkan kepercayaan diri itu? Kau pikir engkau pergi menemani Tuan Halim tidur semalam? Sudah bisa menyelesaikannya? Mimpi. Aku bilang bisa diselesaikan. Ya bisa diselesaikan. Tidak usah banyak omong kosong. Kau, hahaha, Jesse, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika malam ini tidak bisa diselesaikan, pergilah saja dari keluarga Hartono. Jika engkau berhasil melakukannya, aku akan menyerahkan posisi pewaris keluarga Hartono. Setuju. Sekarang nenek ada di samping. Nanti jika engkau berani mengingkari janji, aku tidak akan membiarkanmu. Hanya orang bodoh yang akan mengingkari janji. Jesse, malam ini bersiaplah untuk pergi dari keluarga Hartono. Kenapa engkau bisa menyetujui dia? Kau memukul Tuan Halim ini bagaimanapun engkau memohon kepadanya, dia tidak akan memaafkan keluarga kita. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Ya. Paman Chandra. Tuan muda, Anda mau kemana? Saya memang sedang mencari Anda. Kebetulan sekali. Saya juga ada urusan dengan Anda. Kalau begitu, Anda duluan saja. Tuan muda, sekarang keluarga Wijaya benar-benar membutuhkan Anda. Sebaiknya Anda kembali bersama ibu. Lihatlah, kakek sedang tidak sehat. Adik Anda. Sudahlah, Paman Chandra. Jangan bicarakan hal ini lagi. Tuan muda, menurut saya... Paman Chandra, urusan saya lebih penting. Halim itu mengancam istri saya. Jika Anda mau membantu saya, ikut saja bersama saya. Kalau tidak mau membantu, tidak apa-apa. Apa yang Anda katakan itu, Tuan muda? Saya akan membantu Anda. Akan ikut bersama Anda. Kalau begitu, naiklah mobil. Saya akan mengantar Anda. Baik. Baik. Terima kasih, Tuan muda. Duduk yang benar. Dari mana asal orang miskin ini? Jika tahu diri, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jika saya bertindak, Anda tidak akan bisa keluar dari rumah sakit selama 10 hari, setengah bulan. Loh. Anda yakin ingin menghalangi saya? Menakutkan saya saja. Kalian berdua, jangan-jangan putra direktur, berlagak sombong di depan saya. Jika tahu diri, cepat pergi. Keamanan, ada orang, ada yang membuat keributan. Bagaimana kau bisa masuk bajingan? Panggil seseorang. Panggil seseorang. Jika engkau melakukan hal-hal menjijikan itu, tidak takut orang-orangmu tahu. Kalau begitu biarkan mereka masuk. Kau mau apa? Aku sudah memberimu kesempatan. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau pikir waktu itu aku mencarimu, menghajarmu, dan merekam video sudah selesai? Sebenarnya aku hanya ingin melihat apakah Joko terlibat dalam masalah itu. Tidak kusangka engkau tidak kapok ya. Membuatku sangat kecewa. Hehehehe, hahaha. Membuatmu sangat kecewa. Kau pikir Chandra mendukungmu bisa menyelamatkan keluarga Hartono? Naga yang kuat tidak bisa menindas ular di sarangnya, tidak mengerti. Hahaha, lakukan. Biarkan aku lihat anak ini. Seberapa tangguhnya dia. Lakukan. Hahaha, kalian mau membuatku mati tertawa ya? Mengambil alih bisnisku, membuat rekan kerjaku, mengakhiri kerja sama dengan kami. Chandra, nama keluargamu Chandra, bukan Morris dari Jakarta. Apa? Apa? Semua kerja sama perusahaan kami telah diputus. Kakek juga sampai masuk rumah sakit karena saking marahnya. Kau, bagaimana mungkin? Kalau dia hanya Chandra, tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Dia adalah orang dari keluarga Wijaya Jakarta. Dan aku
Aku adalah satu-satunya ahli waris keluarga Wijaya Jakarta. Kau adalah satu-satunya ahli waris keluarga Wijaya Jakarta. Tidak mungkin. Kau hanya menantu laki-laki yang tinggal di rumah istrinya. Tuan Muda Morris, Tuan Muda Morris, Tuan Muda Morris. Aku tidak akan pernah mengganggu Jesse lagi dan tidak akan pernah mengganggu keluarga Hartono lagi. Kau mohon maafkan aku. Mohon lepaskan keluarga kami. Angkat. Tekan speaker. Rekam. Tuan Halim, sebelum malam ini, apapun yang terjadi, jangan biarkan para mitra kerja itu bekerja sama dengan keluarga Hartono kami. Setelah malam ini, jika engkau ingin menyingkirkan Morris atau tidur dengan Jesse, semua bisa dipenuhi. Baik. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu identitasku. Kalau tidak, engkau tahu konsekuensinya. Baik. Oh, ya. Segera minta semua mitra kerja melanjutkan kerja sama dengan keluarga Hartono. Kakak Joko, nanti masalahku tergantung padamu. Beres. Serahkan saja padaku. Kakak Joko. Sialan, siapa yang menyuruhmu masuk mengganggu urusan bayiku ini? Kak Joko, mulai sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Tidak masalah. Serahkan semuanya padaku. Kak Joko. Sialan, siapa yang menyuruhmu masuk mengganggu kesenanganku? Bukan. Aku ada urusan yang sangat penting untuk dilaporkan. Aku sibuk, cepat katakan. Saat ini Tuan Halim sudah meminta para mitra kerja untuk melanjutkan kerjasama dengan keluarga Hartono. Nyonya besar masih belum tahu. Bagaimana ini? Kak Joko, lalu urusanku. Aduh, ayo, cepat pulang denganku. Kita harus mendahului Nyonya besar dan mengusir keluarga mereka dari keluarga Hartono. Kalau tidak, aku akan hancur. Ayo. Kak Joko. Minggir. Ayo. Kak Joko. Nenek? Coba tebak apa yang sudah aku temukan. Katakan. Jesse membeli mobil mewah seharga 4 miliar rupiah. Kita semua tahu bagaimana kondisi keluarganya. Paman tidak punya uang untuk berobat, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli mobil? Dia pasti menyalahgunakan dana perusahaan. Tidak masuk akal, Jesse ini. Ayo, ikut aku ke rumahnya. Jika memang benar seperti yang kau katakan, mereka akan kuusir dari keluarga Hartono. Nenek, mengapa nenek datang tanpa memberitahu kami? Ayah dan ibu pergi ke rumah sakit. Saya datang mencari Anda. Saya menugaskanmu bertanggung jawab atas departemen bisnis. Baru berapa hari ini kau sudah membuat begitu banyak masalah. Menyinggung pelanggan, menyalahgunakan kepercayaan. Bahkan menggunakan dana perusahaan untuk membeli mobil. Apa kau masih peduli padaku? Nenek, tidak. Tidak? Jesse, engkau pikir kami bodoh ya? Baru saja saat masuk ada mobil mewah terparkir di depan, jangan berbohong di sini. Siapa yang berbohong? Siapa yang kamu bilang berbohong tanpa malu? Kamu si pecundang sudah kembali ya? Baguslah. Coba kamu jelaskan. Mobil mewah yang di depan pintu itu. Ada apa? Itu dibeli oleh Morris. Dia si pecundang ini bisa membeli mobil mewah? Kamu pikir kami bodoh ya? Tidak perlu dikatakan lagi. Jesse, kamu terlalu membuatku kecewa. Mulai sekarang, kamu pergi dari keluarga Hartono. Ini adalah bukti pembelian mobil saya. Kalian bisa memeriksanya. Jika mobil ini ada sedikit pun hubungan dengan kalian, Hartono Group, bahkan sepeser pun, kalian bisa membawaku masuk ke kantor polisi. Mobil itu kamu yang beli, kamu si pecundang. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Betul sekali. Dari mana saya dapat uang? Tidak perlu saya jelaskan pada kalian kan? Hanya dengan alasan mobil ini. Sudah ingin mengusir Jesse dari keluarga Hartono? Nyonya besar. Apakah kamu pikir Jesse gampang ditindas ya? Kamu si pecundang. Kamu pikir hanya karena mobil ini. Nenek baru mengusir kalian. Dari keluarga Hartono ya, saya tanya apakah masalahnya sudah beres. Hah? Sesuai kesepakatan. Kalian hari ini pergi dari keluarga Hartono? Sepertinya berita itu sampai padamu. Dan kamu halangi, Nyonya besar. Belum tahu apa-apa ya. Pecundang, jangan kamu menuduh saya di sini. Sekarang sudah waktunya. Saya tidak melihat
Hasil yang saya inginkan, sesuai kesepakatan. Kalian sekeluarga pergi dari keluarga Hartono. Joko, jangan berpura-pura lagi. Ini adalah semua rekaman percakapanmu. Dengan Halim, dengarkan ini. Kau tidak berguna. Rekaman ini pasti hasil sintetis. Kau pikir bisa menipu nenek dengan ini? Tadinya kukira engkau orang jujur. Tidak kusangka engkau sepicik ini. Membuat hal seperti ini untuk menipu kami. Nenek, kau sudah bulat tekad untuk mengusir kami dari keluarga Hartono, ya? Jika engkau tidak melakukan hal-hal itu, yang tidak manusiawi, aku tidak akan mengusirmu dari keluarga Hartono. Jika engkau bisa membuktikan rekaman ini asli, aku tidak hanya tidak akan mengusirmu dari keluarga Hartono, tapi juga akan menjadikanmu pewaris keluarga Hartono. Tidak perlu. Apa artinya pewaris keluarga Hartono yang kecil itu? Silakan masuk. Bukti yang kau inginkan aku berikan. Nyonya besar, semuanya adalah ide Joko. Dia takut Jesse merebut posisi pewaris, memintaku mengancamnya, dan juga memintaku menidurinya, serta memintaku mengusirnya dari keluarga Hartono. Brengsek, diam kau. Kau. Aku salah. Semua yang kulakukan ini hanya untuk keluarga Hartono. Jangan usir aku, nenek. Istriku, maafkan aku. Ada sesuatu yang selalu kusembunyikan darimu. Hari ini aku bisa memberitahumu. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Wijaya dari Jakarta. Apa? Kau adalah satu-satunya pewaris keluarga Wijaya dari Jakarta? Benar. Tuan Muda adalah satu-satunya pewaris keluarga Wijaya dari Jakarta. Apa-apaan ini? Dasar tidak berguna. Kamu dari keluarga Wijaya dari Jakarta? Satu-satunya pewaris? Kalau begitu, aku ini presiden negeri bintang. Bodoh, diam. Jesse, nenek minta maaf padamu hari ini. Keluarga Hartono, nenek serahkan padamu mulai sekarang. Nenek sudah tua, tolong, demi kakekmu yang sudah tiada, maafkanlah nenek. Nenek sudah linglung. Kamu anak durhaka, berebut kekuasaan dan keuntungan, menyerahkan kerabat kepada orang lain, bahkan membantu orang luar untuk menghancurkan grup. Kamu benar-benar lebih rendah dari hewan. Mulai sekarang, kalian sekeluarga pergi dari keluarga Hartono. Nenek, aku salah, nenek. Jesse, apakah kamu ingin nenek berlutut memohon padamu? Nenek, aku setuju. Tuan Muda, Nyonya dalam masalah. Dia ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Jesse, ibuku dalam masalah. Ikutlah denganku pulang untuk menemuinya. Ayo.